Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di tengah pegunungan yang diselimuti kabut tipis, terhampar sebuah desa yang begitu damai, seakan terlindungi oleh alam. Desa itu bernama Sumber Rejeki, sebuah desa yang begitu asri dengan pepohonan hijau yang tumbuh subur, dan sawah yang membentang luas seperti permadani hijau yang tak terhingga. Udara segar pagi hari selalu mengiringi langkah setiap warga, yang menyapa hari dengan semangat dan penuh kebersamaan. Di tengah desa, terlihat sebuah masjid tua dengan dinding kayu yang kokoh, menjadi pusat kehidupan spiritual mereka. Suara takbir yang berkumandang saat salat berjemaah adalah hal yang paling dinanti setiap hari. Kehidupan di desa ini dipenuhi dengan harmoni, di mana warga saling membantu tanpa pamrih. Gotong royong adalah inti dari kehidupan mereka, dari yang muda hingga yang tua, semua terlibat dalam setiap kegiatan, baik itu pembangunan rumah, perbaikan jalan, hingga persiapan untuk perayaan hari besar agama. Anak-anak berlarian di jalanan dengan tawa ceria, belajar tentang kebersamaan dan kebaikan sejak dini. Tidak ada yang lebih penting selain menjaga ikatan yang kuat antar sesama, dan berusaha hidup dengan penuh rasa syukur dan kebajikan. Namun, di balik keindahan dan kedamaian desa itu, ada sebuah kisah yang tak banyak diketahui, sebuah kisah yang mengguncang kepercayaan dan kedamaian yang sudah lama terjaga. Kisah itu bermula dari perasaan iri seorang wanita, Cynthia, yang tak lagi mampu menahan rasa dendam yang terpendam di dalam hatinya. Sebuah kisah yang mengubah hidupnya dan seluruh desa selamanya. Di desa yang asri ini, hidup sepasang suami istri bernama Rudy dan Lestari. Mereka memiliki dua anak, Dinda yang berusia 12 tahun dan Galih yang baru 10 tahun. Keluarga ini dikenal harmonis dan selalu menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar mereka. Setiap pagi, Lestari menyiapkan sarapan dengan penuh kasih sayang, sementara Rudy bekerja sebagai pegawai kecamatan. Anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan penuh cinta, selalu bermain bersama anak-anak desa lainnya. Namun, kebahagiaan mereka ternyata mengundang rasa iri dari seseorang. Di rumah sebelah, seorang janda bernama Cynthia hidup dalam kesedihan dan dendam. Suaminya, Bayu, meninggal ketika kehamilannya baru berusia 7 bulan. Bayu bukanlah suami yang baik, dia sering mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain. Kesetiaan dan pengorbanan Cynthia seakan tak berarti. Namun, kematian Bayu bukanlah kebetulan. Dia mati mengenaskan setelah muntah darah hitam. Tubuhnya penuh dengan lebam biru yang mengerikan. Hanya Cynthia yang tahu bahwa kematiannya adalah hasil dari santet yang ia kirimkan. Hatinya dipenuhi kebencian, bukan hanya pada Bayu, tetapi juga kepada kehidupan bahagia yang tidak bisa dia miliki. Setelah melahirkan bayi laki-laki yang kini menjadi satu-satunya miliknya, rasa iri dalam hati Cynthia semakin membesar. Setiap kali mendengar tawa anak-anak Rudy dan Lestari, jantungnya berdegup penuh kemarahan. Dia merasa dunia tidak adil mengapa kebahagiaan begitu jauh darinya. Hingga suatu malam, saat memandangi bayi mungilnya yang baru lahir, sebuah ide mengerikan muncul dalam pikirannya. Saat ari-ari bayi itu dilepaskan, Cynthia tidak menguburnya sebagaimana tradisi yang biasa dilakukan. Sebaliknya, dia menyimpannya di dalam freezer dengan penuh kehati-hatian. Malam itu, dan Cynthia melakukan ritual khusus, membacakan mantra yang ia pelajari dari seorang dukun tua. Ari-ari ini adalah penghubung nyawa, biarlah dagingnya menyatu dengan daging yang lain, membawa derita bagi siapa yang memakannya, bisiknya dalam gelap. Beberapa hari kemudian, Cynthia memasak rendang. Namun, bukan daging sapi yang dia gunakan, melainkan ari-ari bayinya sendiri yang telah dimantrai. Aroma masakan itu tetap menggoda, bahkan lebih harum dari rendang biasa. Dengan penuh tipu daya, ia membungkus masakan itu dalam besek bambu dan mengantarnya ke rumah Rudy dan Lestari. "Saya masak rendang lebih, semoga berkenan," ujar Cynthia dengan senyum yang dipaksakan. Tanpa curiga,
Lestari menerima pemberian itu dengan senang hati. Malam harinya, ia menghidangkan rendang itu untuk keluarganya. Rudi dan anak-anaknya makan dengan lahap, tidak menyadari bahwa mereka baru saja menelan kutukan yang mengerikan. Beberapa jam setelah makan, Gali mulai mengeluh sakit perut, diikuti oleh Dinda dan akhirnya Rudi. Mereka merintih kesakitan. Perut mereka terasa seperti dipilin oleh tangan tak kasat mata. Tak lama kemudian, mereka mulai muntah darah hitam pekat yang mengeluarkan bau busuk seperti daging yang membusuk. Lestari menjerit ketakutan, tak tahu harus berbuat apa. Saat itu, dari masjid terdengar suara takbir menggema. Kebetulan, seorang kiai tengah berada di sana, memimpin takbiran sebelum waktu salat. Teriakan panik Lestari membuat warga berdatangan, termasuk sang kiai. Dengan cepat, sang kiai membaca doa dan mengusap tubuh Rudi dan anak-anaknya dengan air yang telah ia bacakan ayat-ayat suci. Seolah-olah sebuah kekuatan gelap tertarik keluar dari tubuh mereka. Muntahan hitam itu berubah menjadi gumpalan-gumpalan aneh yang bergerak seperti belatung sebelum akhirnya menghilang. Perlahan, kondisi Rudi dan anak-anaknya membaik. Kiai itu menatap Lestari dengan mata tajam. "Siapa yang memberikan makanan ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Lestari menyebut nama Cynthia. Warga yang mendengar langsung berlari ke rumah Cynthia. Namun rumah itu kosong. Cynthia telah melarikan diri bersama bayinya ke rumah ibunya di sebuah desa yang terpencil. Malam itu, desa digemparkan oleh kejadian mengerikan tersebut. Orang-orang mulai berbicara tentang dendam Cynthia, tentang santet yang dikirimnya. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah bisikan yang terdengar dari beberapa warga, bahwa sebelum meninggalkan desa, Cynthia sempat berkunjung ke rumah seorang dukun sakti. Tak ada yang tahu rencana Cynthia berikutnya, tapi satu hal yang pasti dia belum selesai. Di rumah ibunya yang berada di pedalaman, Cynthia duduk di depan lilin-lilin yang menyala redup. Tangannya menggenggam sebuah kain putih yang dilumuri darah. "Aku gagal kali ini, tapi aku belum selesai," gumamnya dengan senyum mengerikan. Di sudut ruangan, bayinya menangis pelan, seakan tahu ibunya bukanlah wanita biasa. Dia adalah pembawa petaka. Malam-malam berikutnya, warga desa merasakan keanehan. Hewan-hewan ternak mati mendadak dengan perut terbelah. Pohon-pohon di sekitar rumah Rudi dan Lestari layu dalam semalam. Bau anyir samar tercium dari rumah mereka. Seorang warga yang penasaran mencoba menggali tanah dekat rumah Cynthia yang lama, dan menemukan sesuatu yang membuatnya menjerit ketakutan. Ari-ari bayi itu masih terkubur di sana, membusuk, namun tetap utuh seakan menyimpan sesuatu yang jahat. Desa yang tenang kini diliputi ketakutan. Semua orang tahu, Cynthia mungkin telah pergi, tapi kutukannya belum berakhir. Bertahun-tahun kemudian, kabar tentang Cynthia kembali terdengar. Warga desa mendengar desas-desus bahwa ia ditemukan di hutan dekat kampung ibunya dalam keadaan mengenaskan. Rambutnya kusut, wajahnya penuh goresan, dan mulutnya selalu komat-kamit seperti berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Ia sering tertawa sendiri di tengah malam, menyanyikan lagu-lagu bayi dengan suara yang lirih dan menyeramkan. Kadang-kadang, warga kampung melihatnya berdiri di bawah pohon besar, menggendong sesuatu yang tak terlihat. Ia berbisik-bisik, seolah meninabobokan bayinya yang telah lama menghilang. Namun, yang membuat bulu kuduk meremang adalah sesekali terdengar suara tangisan balasan, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Ibunya mencoba merawatnya, namun tak ada yang bisa menyembuhkan kegilaan yang telah menguasainya. Bayinya pun menghilang tanpa jejak, seakan lenyap ditelan kegelapan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan kecil berlarian di sekitar rumah ibunya, tapi saat mereka mendekat, yang ada hanya jejak kaki mungil di tanah basah. Kini, Cynthia hanya duduk di sudut rumah ibunya, menggenggam sehelai kain putih yang lusuh. Ia masih berbisik dengan suara serak, "Aku belum selesai. Aku belum selesai." Namun, tak ada yang tahu kepada siapa dia berbicara, atau siapa yang masih mendengarkannya dalam kegelapan. Setelah berbulan-bulan, desas-desus tentang Cynthia mulai menghilang, namun kekuatan jahat yang dia kirimkan terus bergaung di desa. Meskipun Cynthia telah melarikan diri ke rumah ibunya, kutukannya masih terus terasa.
warga yang tinggal di sekitar rumah Rudi dan Lestari sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti tangisan bayi yang terdengar dari dalam rumah kosong yang dulu dihuni Cynthia. Bau busuk yang samar sering tercium, dan rumor tentang bayangan hitam yang berlarian di antara pepohonan mulai menyebar. Sementara itu, Cynthia hidup dalam kegelapan, jauh dari masyarakat. Di rumah ibunya yang terpencil, ia menghabiskan waktu sendirian. Bayinya yang dulu sempat menangis, kini tampak selalu diam. Cynthia semakin terisolasi, menghabiskan malam-malamnya dengan bisikan yang semakin keras. Ia berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata, mengulang kata-kata yang tidak pernah dimengerti oleh ibunya, yang hanya bisa melihatnya dengan tatapan penuh rasa khawatir. Pada suatu malam yang sunyi, Cynthia duduk di sudut kamar, menggenggam kain putih yang lusuh. Wajahnya semakin pucat dan matanya hampir tak terlihat karena rambut yang menghalangi. Ia mulai tertawa pelan. Suara tawanya terdengar seperti orang yang tengah berbicara dengan dunia lain. "Aku belum selesai," ucapnya berulang kali. Sesekali menyeringai seperti seorang ibu yang sedang meninabobokan bayinya yang tak ada. Mereka semua akan tahu. Ibunya yang mulai cemas dan ketakutan mencoba berbicara padanya dengan lembut. "Cynthia, anakku, kamu harus berhenti. Apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Mereka semua akan memburu kita." Tetapi Cynthia hanya menatap kosong. "Aku belum selesai," ucapnya lagi, kini lebih keras, dan ia mulai berdiri dengan langkah gontai, seakan berusaha mencari sesuatu yang tidak ada. "Aku belum selesai." Hari demi hari, Cynthia semakin terjerat dalam dunia kegilaannya. Warga kampung sering mendengar suara tangisan anak kecil yang datang dari rumah ibunya, padahal bayinya sudah lama hilang. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan kecil berlarian di malam hari, berlarian tanpa suara di sekitar rumah ibunya. Namun, saat mereka mendekat, bayangan itu menghilang seperti asap. Ibunya yang mulai cemas dan ketakutan mencoba berbicara padanya dengan lembut. "Cynthia, anakku, kamu harus berhenti. Apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Mereka semua akan memburu kita." Tetapi Cynthia hanya menatap kosong. "Aku belum selesai," ucapnya lagi, kini lebih keras, dan ia mulai berdiri dengan langkah gontai, seakan berusaha mencari sesuatu yang tidak ada. "Aku belum selesai." Hari demi hari, Cynthia semakin terjerat dalam dunia kegilaannya. Warga kampung sering mendengar suara tangisan anak kecil yang datang dari rumah ibunya, padahal bayinya sudah lama hilang. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan kecil berlarian di malam hari, berlarian tanpa suara di sekitar rumah ibunya. Namun, saat mereka mendekat, bayangan itu menghilang seperti asap. Desa yang pernah damai kini dihantui oleh kesedihan dan kengerian yang tak terucapkan. Orang-orang mulai curiga bahwa Cynthia masih membawa kutukan yang belum selesai. Ketika malam tiba, warga sering merasa ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Sesekali mereka mendengar suara seperti bayi yang menangis, namun tak ada seorang pun yang dapat menjelaskan dari mana asalnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Cynthia tetap tidak pernah kembali ke desa. Namun, kabar tentang dirinya selalu sampai ke telinga mereka yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya yang sekarang hancur. Ada yang mengatakan bahwa suatu malam, beberapa warga melihat Cynthia berdiri di bawah pohon besar, memeluk sesuatu yang tak tampak, dan berbicara dengan suara parau. "Aku belum selesai, mereka semua akan tahu," ucapnya berulang kali, seakan mengulang takdir yang sudah lama tertulis. Pada suatu malam yang sangat mencekam, Cynthia ditemukan oleh seorang pencari nafkah yang sedang melintasi hutan dekat rumah ibunya. Ia tampak tak berdaya, duduk terbungkuk dengan wajah penuh luka dan goresan. Rambutnya yang panjang dan kusut menutupi sebagian besar wajahnya. Saat diperiksa lebih dekat, ternyata ia masih hidup, namun kondisinya sangat mengenaskan. Dia tak lagi mengingat siapa dirinya. Hanya kata-kata yang sering diulangnya, "Aku belum selesai, aku belum selesai." Dan setiap kali seseorang mendekat, dia akan menatap mereka dengan mata kosong, tertawa pelan, dan kembali berbicara dengan dirinya sendiri. Ditemui oleh seorang dukun tua yang dikenal di daerah itu, Cynthia akhirnya dirawat di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Namun,
kegilaannya tak bisa disembuhkan. Dia terus berbicara sendiri, seringkali menyebut nama-nama orang yang telah ia sakiti, sambil tertawa terbahak-bahak dalam kegelapan malam. Ketika ada yang mencoba untuk mendekatinya dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, Cynthia hanya akan menjawab dengan satu kalimat penuh misteri, "Aku belum selesai." Hanya itu yang dia katakan, seolah ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang belum terungkap. Hingga kini, Cynthia tinggal di tempat yang terlupakan, dipenuhi dengan tawa kegilaan dan bisikan dari masa lalunya. Suatu hal yang pasti, kutukan yang dia kirimkan belum berakhir. Dan ada yang mengatakan, pada malam-malam tertentu, suara tangisan bayi dapat terdengar dari tempatnya yang sepi, membawa rasa takut yang tak dapat dilupakan oleh siapapun yang mendengarnya. Kisah Cynthia dan kutukannya menjadi pelajaran yang tak akan pernah terlupakan oleh warga desa Sumber Rejeki. Mereka belajar bahwa kebahagiaan yang tampak di luar seringkali disertai dengan ujian yang tak terlihat, dan dalam setiap ujian, kebersamaan serta kesabaran adalah kunci untuk bertahan. Mereka juga belajar bahwa rasa iri dan dendam hanya akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Terkadang, hidup yang penuh dengan kesederhanaan dan rasa syukur adalah kebahagiaan yang paling berharga, meskipun tak selalu terlihat sempurna. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati dan menjauhkan diri dari perasaan buruk seperti iri hati, dendam, dan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah iri hati, karena iri hati itu memakan amal kebajikan seperti api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Hendaknya kita selalu berusaha untuk menjaga hati kita tetap bersih, berprasangka baik terhadap sesama, dan berdoa agar diberikan kesabaran dalam menghadapi segala ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan selalu memohon petunjuk serta perlindungan darinya. Ingatlah bahwa segala perbuatan buruk yang kita lakukan, pada akhirnya hanya akan mendatangkan penyesalan dan kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kebaikan dan amal saleh akan membawa kita pada kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.